Perilaku seseorang itu kan tergantung dari jenis makanan. Makanan yang makan umat Islam itu halal dan thayyiban, halal dan thayyib. Makanan yang halal dan thayyib akan mempengaruhi perilakunya, sehingga perilakunya menjadi perilaku yang thayyib, perilaku yang khair, perilaku yang baik. Sebaliknya makanan yang buruk, makanan yang haram, zatnya juga haram, cara mendapatkannya haram, itu akan mempengaruhi perilaku seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa sudah mendukung program kami, dakwah kami di channel YouTube kami ini, Salman Digital Media. Mudah-mudahan Allah karuniakan banyak keberkahan untuk teman-teman semua. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa di bulan Ramadan, apalagi sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Berpuasa itu bukan cuman sekedar menahan perut kita dari rasa lapar dan haus. Bukan, itu hanya latihan fisiknya, secara fisik. Kenapa sih kita nggak boleh dalam berpuasa makan? Kenapa kita nggak boleh minum? Satu, karena itu latihan hawa nafsu, menahan hawa nafsu, mengekang hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu kalau nggak dilatih, kalau hawa nafsu itu tidak dikendalikan, hawa nafsu itu sifatnya seperti anak bayi, anak kecil yang menyusu. Dia akan terus menyusu kalau nggak segera disapi, nggak dikontrol. Sampai anak itu SMA juga masih nyusu dia. Sampai anak itu sudah kuliah, mahasiswa, masih nyusu juga. Karena itu anak itu ketika umur 2 tahun harus disapih, hentikan dari menyusunya. Begitupun hawa nafsu. Hawa nafsu itu kepengen nyusu terus, pengen terus. Kalau nggak disapih, dia akan terus begitu. Maka kewajiban kita, menjadi tugas kita bersama untuk latihan mengendalikan hawa nafsu, menyapih hawa nafsu kita. Dengan salah satunya tidak makan dan minum saat berpuasa. Saat berpuasa. Kenapa? Karena banyak dari makan, dari syahwat, dari perut kenyang. Perut kenyang itulah yang kemudian membangkitkan hawa nafsu. Makan ini enak, makan daging-dagingan, makan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu. Maka sebetulnya perilaku seseorang itu kan tergantung dari jenis makanan. Makanan yang makan umat Islam itu halal dan thayyiban, halal dan thayyib. Makanan yang halal dan thayyib akan mempengaruhi perilakunya, sehingga perilakunya menjadi perilaku yang thayyib, perilaku yang khair, perilaku yang baik. Sebaliknya makanan yang buruk, makanan yang haram, zatnya juga haram, cara mendapatkannya haram, itu akan mempengaruhi perilaku seseorang. Makanya yang pertama diurusi oleh kaum muslimin dalam mengendalikan hawa nafsu adalah latihan tidak makan dan minum. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya, dijaga makanannya, diperhatikan makanannya, kendalikan dulu makanannya. Kalau sudah bisa mengendalikan makanan, mengendalikan perutnya, ketamakannya, hawa nafsunya, maka insya Allah dia akan lebih bisa mengontrol nafsu-nafsu yang lain. Setelah latihan mengendalikan hawa nafsu lewat perut, lewat makanan, maka juga yang harus dikontrol adalah mata, penglihatan, mulut, berbicara, pendengaran, mendengar. Berpuasa itu bukan cuma menahan lapar dan haus, tapi bagaimana mata kita kemudian tidak melihat apa yang diharamkan Allah. Telinga tidak mendengar apa yang diharamkan Allah, tidak diridhai Allah. Mulut tidak mencaci, tidak berghibah, tidak membicarakan kejelekan orang lain. Itulah puasa. Makna puasa itu semuanya. Bukan cuma saya tidak makan, tidak minum dari subuh sampai maghrib, berarti sah puasa saya dapat. Bukan cuma itu yang kita cari. Mungkin puasa sah, tapi begitu banyak kamin so'imin, begitu banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa ilal ju'al atas, kecuali hanya rasa lapar dan haus saja yang dia dapat. Karena siang dapatnya lapar, siang dapatnya haus, yaitu dia dapat. Tapi dia tidak dapat pahala dari Allah. Kenapa? Karena dia masih melihat apa yang diharamkan. Berpuasa masih membicarakan orang lain, masih mencaci, sumpah serapah. Telinganya masih mendengarkan pembicaraan yang gak penting, mendengarkan pembicaraan yang isinya fitnah, adu domba, atau mendengarkan gosip dan sebagainya, mendengarkan lagu-lagu yang mengandung syahwat. Jadi
Berpuasa itu secara keseluruhan kita mengendalikan organ-organ indera kita, penglihatan, pendengaran, mulut kita. Semua dari dalam dan dari luar kita latihan. Mudah-mudahan puasa kita sukses, puasa kita diterima oleh Allah, kita meraih derajat hamba yang bertakwa kepada Allah. Takwa itu ukurannya bukan banyaknya tahajud. Takwa itu ukurannya bukan banyaknya duha, banyaknya baca Quran, banyaknya zikir, banyaknya kitab-kitab yang dibaca. Bukan itu. Takwa itu ukurannya adalah kemampuan keluar atau selamat dari maksiat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.